Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat, Pak. Sungguh sangat kabar yang sangat luar biasa dari anak-anak kami semua. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Salah satu dari teman kalian untuk membawakan kita dalam doa. Kepada Yoel itu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai mata pelajaran ini. Berkatilah kami Tuhan. Tuhan, jagalah guru kami masuk dalam perjalanan. Tuhan, jagalah orang tua kami yang menjalankan di rumah. Tuhan, jagalah Tuhan, ini dalam amin. Amin. Baik, sebelum saya Bapak memulai pembelajaran, Bapak mau bertanya siapa yang absen? Atau hadir semua? Baik. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, maka Bapak mau bertanya siapa yang masih ingat materi yang minggu lalu? Yang masih ingat? Apa daerah? Indonesia. Nah, sebelumnya Bapak akan mengulas kembali. Bapak mau bertanya kepada anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat teks proklamasi? Sebelumnya Bapak sudah menyuruh anak-anak kami semua untuk menghafal teks proklamasi. Siapa? Baik, ini depannya. Tanpa melihat buku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang singkat sifatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno. Bagus. Baik, satu orang lagi yang cowok. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Soekarno Hatta. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang apa peristiwa Rengas Dengklok. Nah, Bapak mau bertanya siapa yang masih ingat apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Tunjuk tangan siapa? Satu orang saja. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Coba satu orang. Ada? Ada yang masih ingat? Atau lupa? Nah, peristiwa Rengas Dengklok adalah golongan muda memaksa golongan tua untuk menyatakan proklamasi kepada negara Indonesia. Golongan muda tersebut menangkap golongan tua dengan memaksa golongan tua untuk menyatakan bahwasanya harus proklamasi secepatnya diproklamasikan. Nah, itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bagian C, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa tujuan kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Yaitu tujuan kita yaitu supaya kita mengetahui atau dapat memahami bagaimana kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita mempertahankan negara kita ini sehingga
ketika kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan, maka kita sudah bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka itu adalah tujuan kita mempelajari yang namanya kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dikatakan di sini proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 menandai lahirnya negara bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Nah, ketika sudah diproklamasikan kemerdekaan, maka kita sudah terbebas dari penjajahan. Kita sudah dikatakan sebagai negara bangsa Indonesia yang lahir, sehingga setelah diproklamasikan kemerdekaan bahwa kita sudah dianggap merdeka. Nah, contoh seperti gambar yang di bawah ini adalah salah satu contoh di mana pada saat itu bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Siapa yang membaca proklamasi kemerdekaan? Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah gambar contoh pada saat hari H proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya, sebelum kita memahami atau mengetahui bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita harus tahu dulu apa pengertian negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, coba baca yang di depan ini. Apa pengertian negara kesatuan Republik Indonesia sendiri? Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negeri adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat suku, keyakinan serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut juga sebagai nusantara yang artinya negara Republik Indonesia. Indonesia terdiri dari Nah, dikatakan di sini negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut juga sebagai negara Nusantara, yang artinya negara kepulauan di mana Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu adalah arti pengertian negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana bahwasanya suatu bentuk negara yang terdiri dari wilayah yang luas yang memiliki beribu-ribu pulau. Nah, Indonesia memiliki negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni dan lebih dari 360 suku bangsa. Contohnya negara kepulauan tersebut yaitu contohnya seperti Pulau Nias. Itu adalah salah satu contoh pulau yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda. Nah, sebelum kita tahu apa yang harus kita pertahankan dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita harus mengetahui apa sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, adapun sejarah perjuangan bangsa Indonesia atau nilai-nilainya yaitu yang pertama, perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu Indonesia. Nah, ketika bangsa Portugis menjajah Indonesia, mereka menjajah dengan daerah ke daerah. Nah,
apa perjuangan daerah tersebut dalam melawan bangsa Portugis. Apa tujuan mereka? Yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan mereka supaya mereka tidak mau dijajah. Maka pada saat itu mereka mempertahankan dengan mereka melawan negara bangsa Portugis. Contohnya itu Belanda dan Jepang. Nah, berapa tahun Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun. Nah, kalau Jepang berapa? 3 tahun 8 bulan. Nah, di Belanda apa penjajahan yang mereka buat? Apa kerja? Apa yang namanya itu kerja paksa. Nah, pada saat itu mereka memaksa pemuda atau bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia untuk kerja tanpa upah. Nah, pada saat itu negara Indonesia sangat miskin, sangat terpuruk, sangat tersisa karena adanya penjajahan dari bangsa lain, yaitu bangsa Portugis, yaitu Belanda dan Jepang. Nah, yang kedua, persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, Bapak kutip bahwasanya harus ada persatuan dan kesatuan. Kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, maka tidak ada kebersamaan dalam melawan penjajah. Contohnya di dalam kelas ini, kalau kalian tidak kompak, maka kelas ini akan apa? Akan terpecah. Tidak ada kebersamaan, tidak ada kerjasama. Sehingga dalam kelas ini kalau tidak ada seperti itu, maka terjadi perpecah belah. Yang selanjutnya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Maksudnya itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita harus memikirkan bangsa Indonesia, yaitu bangsa ini. Nah, bagaimana cara kita mengutamakan kepentingan bangsa dan negara? Misalkan ketika di sekolah kamu jajan, contohnya pada saat kedua kamu jajan di kantin, dan jajan tersebut kamu bawa atau kamu makan di dalam kelas. Nah, bagaimana cara menjaga atau mengutamakan kepentingan bangsa dan negara? Contoh kecilnya, ketika kamu sudah jajan, maka kulitnya jangan dibuang di sembarangan di lantai, tetapi kasih di tempat. Nah, itu maksudnya itu kamu tidak memikirkan kepentingan pribadimu sendiri, tapi kamu juga memikirkan di dalam ruangan ini agar selalu bersih. Nah, itu adalah salah satu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Misalkan lagi dalam pemerintahan, contohnya presiden tidak hanya memikirkan kepentingan pribadinya, tidak hanya memikirkan kepentingan golongannya, tetapi presiden juga harus memikirkan warga atau masyarakat Indonesia, karena dia yang mengatur bangsa ini. Jadi ketika dia memikirkan pribadinya, maka hancurlah negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, selanjutnya, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, artinya itu sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kita bisa ambil contoh yaitu di saat kita dijajah, para pemuda Indonesia, para masyarakat Indonesia rela berkorban, rela memberikan nyawanya, rela menumpahkan darahnya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka rela berkorban demi negara Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita bersikap rela berkorban di dalam suatu kepentingan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya itu kita harus mengetahui bagaimana sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
Bagaimana sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia? Coba baca yang ini. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia di mana kedua lantai kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat MPR Indonesia menganut sistem pemerintahan presiden dan di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintah. Nah, bagaimana sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia itu? Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, itu adalah sistem pemerintahan kita di negara kesatuan Republik Indonesia yang di mana yaitu yang berkedudukan tinggi itu presiden yang mengatur warga negara Indonesia. Itu adalah salah satu bagaimana sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, apa tujuan negara kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita harus melindungi negara ini dengan cara apa? Menumpahkan darah atau apa? Itu adalah kata anonim atau kata berlebihan. Tapi contohnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu ketika baris di lapangan maka anak-anak semua harus tenang, jangan ribut, sehingga adanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Contohnya memajukan kesejahteraan umum yaitu pemerintah memberikan ekonomi kepada masyarakat. Contohnya seperti Bapak Jokowi memberikan BLT supaya warganya sejahtera, supaya yang miskin dapat terbantu. Itu contoh memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalkan di dalam kelas ini, bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa? Contoh sekecil saja itu, kita harus atau Bapak Ibu guru harus mendidik siswa agar dapat lebih pintar, supaya dapat lebih lancar membaca, tahu bagaimana proses dalam pembelajaran, bagaimana anak-anak kami supaya tidak berkelakuan tidak baik. Maka Bapak Ibu guru harus mendidik siswa-siswi agar dapat mencerdaskan yang namanya kehidupan bangsa. Selanjutnya, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Misalkan ketika ada peraturan di dalam pemerintahan maka kita harus tunduk. Contohnya juga di dalam sekolah ini ada peraturannya. Bukan hanya adik-adik sekalian, bukan hanya semena-mena ke sekolah membuat peraturan sendiri, tetapi sekolah membuat peraturan yang diikuti oleh siswa-siswi. Misalkan apa? Tidak bisa merokok, apalagi rapi, memakai dasi, memakai topi, kaos kakinya harus panjang, sepatu hitam. Itu adalah salah satu peraturan di sekolah. Apalagi tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu contoh agar terlaksananya kemerdekaan, perdamaian abadi, dan apalagi keadilan sosial.
Nah, selanjutnya, bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita masuk ke intinya itu, bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, cinta tanah air. Bagaimana kita mencintai tanah air? Apa arti kata cinta? Ada yang tahu? Apa arti kata cinta? Kalau dikatakan cinta, maka segala sesuatu akan diberikannya kepada seseorang. Tetapi ini bukan soal contohnya cinta dalam berpasangan, tapi bagaimana kita mencintai tanah air. Coba lihat di gambar yang ada di media ini. Bagaimana kita mencintai tanah air? Apa gambar ini? Mengibarkan bendera. Nah, ketika di sekolah setiap hari Senin mengibarkan bendera, maka di saat tersebut siswa harus mengikutinya. Jangan ada contohnya, misalkan di dalam pas hari Senin upacara bendera, ada yang masih duduk di dalam kelas. Dia sembunyi-sembunyi agar tidak berbaris. Nah, itu tidak baik. Itu namanya dia tidak mencintai tanah air. Nah, bagaimana kita mencintai tanah air? Maka kita harus mengikuti, misalkan upacara bendera. Itu adalah salah satu sikap menghargai tanah air ini. Yang kedua, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sudah Bapak jelaskan tadi bagaimana kita memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Siapa yang tahu gambar ini? Terlihat kerjasama yang mereka saling membantu. Contohnya, misalkan contoh ketika ada tsunami. Nah, ada salah satu warga rumahnya sudah roboh. Nah, apa yang kita lakukan sebagai tetangga atau warga masyarakat? Membantunya dalam merapikan rumahnya, dan bisa juga kita warga setempat itu memberikan sumbangan itu membantu orang yang sudah terkena tsunami. Itu adalah salah satu bagaimana kita menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya rela berkorban. Nah, bagaimana kita rela berkorban? Seperti dulu itu bagaimana Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Nah, contoh kecilnya saja di dalam sekolah ini. Ketika ada kawan kalian yang jatuh di tempat itu, maka kita harus menolong, membantu. Jangan kita membiarkan atau kita menertawakannya, misalkan walau kayak kan itu nggak bagus kan. Maka bagaimana sikap kita itu menolongnya. Selanjutnya, melestarikan budaya Indonesia. Nah, bagaimana kita melestarikan budaya Indonesia? Bagaimana kita melestarikan budaya Indonesia? Misalkan apa budaya yang ada di Pulau Desa, atau apa karya yang ada di Pulau Desa? Banyak kan? Banyak. Nah, bagaimana cara kita melestarikannya? Itu mengembangkan tarian tersebut. Kita jangan hanya sebagai penonton, tetapi kita harus mengambil bagian dalam tarian tersebut. Misalkan di dalam sekolah ada latihan untuk tarian, maka kita harus mengikuti. Nah, itu adalah salah satu bagaimana melestarikan budaya Indonesia. Contoh kecilnya saja, contoh lainnya itu menjaga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekolah. Jangan kalian rusak. Bagusnya kalian harus menyiramnya setiap hari, setiap pagi. Selanjutnya, menerapkan sikap toleran pada sesama. Nah, maksud dari menerapkan sikap toleran pada sesama, maka kita tidak harus membeda-bedakan agama. Misalkan ada teman kalian yang sakit, tetapi teman kalian ini beragama Islam. Nah, di dalam kelas itu cuma 2 orang yang Islam, tetapi
yang lain Nah, bagaimana kita menjaga sikap toleran pada sesama? Kita menjemputnya tidak membeda-bedakan agama. Misalkan siswa yang Kristen mengatakan, saya tidak menjemputnya karena dia agama Islam. Nah, itu tidak boleh, itu tidak baik. Nah, bagaimana sikap kita menjaga toleran pada sesama? Maka bagaimanapun agamanya, baik agamanya Islam, agamanya Hindu, Buddha, Konghucu, maka kita harus adanya sikap toleran dengan menjenguk teman yang sakit tersebut. Itu adalah sikap toleran pada sesama. Selanjutnya, mengetahui sejarah dan perjuangan leluhur. Nah, sudah jelas bahwasanya bagaimana kita mempertahankan negara kesatuan Indonesia, kita harus mengetahui apa sejarah yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ketika kita sudah merenungi apa perjuangan mereka dari dulu apa perjuangan mereka, maka kita akan ada pemikiran maka kita harus mempertahankan negara ini karena supaya tidak sia-sia perjuangan bangsa Indonesia. Contohnya, ketika di sekolah kamu melanggar peraturan, maka kamu tidak mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kamu tidak mengingat bagaimana perjuangan dulu perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Maka dengan itu, maka ketika kamu sudah merenungi bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia, maka kamu akan tetap mengikuti peraturan di sekolah karena kamu sudah mengetahui bagaimananya perjuangan bangsa Indonesia. Demikianlah penjelasan materi dari Bapak. Jika ada anak-anak kami yang ingin bertanya, Mengapa bangsa Portugis menjajah bangsa Indonesia? nah, sangat pertanyaan yang luar biasa. Mengapa bangsa Portugis, baik Belanda ataupun Jepang, menjajah Indonesia? Nah, mengapa mereka menjajah Indonesia? Pada awal masuknya bangsa Portugis ke Indonesia, pada awalnya itu karena mereka melakukan perdagangan. Mereka ingin melakukan perdagangan ke negara Indonesia. Nah, setelah lama-lama mereka berdagang di Indonesia, mereka mengetahui bahwa negara Indonesia kaya akan alam, kaya akan rempah-rempah misalkan. Nah, ketika mereka sudah tahu bahwa Indonesia kaya akan alam, maka mereka berpikir, mereka mempunyai logika bahwa kita harus menjajah bangsa Indonesia agar agar Indonesia yang mereka punya agar menjadi milik bangsa Portugis, sehingga pada saat itu mereka berpikir untuk menjajah Indonesia. Itu awalnya mengapa bangsa Portugis dapat menjajah Indonesia, karena mereka tahu bahwasanya Indonesia itu adalah kaya akan alamnya, misalkan banyaknya rempah-rempah, minyak, gas. Nah, Indonesia memiliki semua itu, sehingga bangsa Portugis tertarik dengan yang kepunyaan Indonesia, sehingga pada saat itu mereka berpikir untuk menjajah Indonesia. Nah, siapa yang mau bertanya lagi? Mengapa golongan muda mendesak golongan tua? Nah, mengapa golongan muda mendesak golongan tua? Mereka mendesak karena golongan muda ingin cepat memproklamasikan kemerdekaan. Mereka memaksa golongan muda memaksa golongan tua. Siapa golongan tersebut? Yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, pada saat itu mereka menangkap golongan tua. Mereka membawa di tempat di ruang yang tidak ada orangnya. Mereka berbincang-bincang di ruangan tersebut. Nah, pada saat perbincangan mereka berbincang tentang golongan muda ini
memaksa golongan tua agar dapat menyatakan kemerdekaan dengan memproklamasikan kemerdekaan. Nah, setelah itu golongan tua memutuskan bahwa akan diproklamasikan, dipercepatnya diproklamasikan kemerdekaan. Nah, pada saat itu tidak ada persetujuan dari Jepang, tetapi Indonesia memberanikan saja untuk memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga dengan Jepang menyerah kepada sekutu, maka golongan muda tersebut sangat berani memaksa golongan tua untuk golongan tua dapat memproklamasikan kemerdekaan. Nah, itu adalah penjelasan mengapa golongan tua memaksa golongan muda memaksa golongan tua. Ada teman-teman? Nah, Bapak mau bertanya juga. Setelah Bapak sudah jelaskan bagaimana mempertahankan negara kesatuan Indonesia, apa yang kalian lakukan untuk mempertahankan negara kesatuan Indonesia? Silakan tahu. Bagaimana kalian mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Contohnya di dalam sekolah ini bagaimana? Kan sudah Bapak jelaskan tadi. Satu orang siapa? Bagaimana kalian mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Atau dengan kata sederhana, bagaimana kalian mempertahankan sekolah ini? Apa yang kalian lakukan? Kamu berdiri. Menjaga nama baik sekolah, betul. Apa lagi? Saling menghargai. Duduk. Siapa lagi? 2 orang lagi. Udah ya, menjaga nama baik sekolah, saling menghargai. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Apa? 1 orang lagi, 2 orang lagi. Kamu apa? Saling kerjasama. Apa lagi? Saling menolong. Nah, 1 orang lagi siapa? Ada? 1 orang lagi. Masih banyak contoh yang lain. Kamu? Mantap, mentaati peraturan. Apa lagi? Menghargai guru. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita mempertahankan sekolah ini. Dengan kata lain, bagaimana kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan cara-cara sederhana itu, maka kalian sudah dikatakan bahwa kalian sudah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan hal kecil itu kalian melakukannya, maka kalian sudah melakukannya dengan baik. Baik anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan menyimpulkan bahwasanya bagaimana kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan satu cara, menaati segala peraturan yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satu yang paling penting. Kita harus menaati peraturan negara di Indonesia ini. Ketika kita sudah menaati peraturan tersebut, maka kita sudah dinyatakan sudah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah satu kesimpulan bahwa bagaimana cara kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, demikian penjelasan materi dari Bapak. Semoga anak-anak mengingat-ingat di rumah dan membaca-baca bukunya di rumah. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Yahoo! Yahoo! Pak!